Kemudian, selanjutnya, bagaimana caranya? Karena kondisinya kan jadwalnya sudah terstruktur, Bu ya. Maksudnya gini, misalkan hari Senin saya hanya mengajar untuk kelas 12 TKJ 1. Berarti yang 12 TKJ 2 atau 12 TKJ 3 bisa nggak? Dia tidak bisa melihat materi ataupun tidak bisa melihat kuis yang nantinya akan dilakukan di hari ketika kita mengajar. Jawabannya itu bisa. Intinya, supaya bisa membatasi hak kelas untuk mengakses materi ataupun mengakses kuis ataupun aktivitas yang bisa dilakukan di LMS, yang pertama harus dilakukan yaitu membuat grupnya terlebih dahulu sesuai dengan tutorial yang saya infokan. Untuk membatasi siswa atau membatasi kelas sesuai dengan grupnya ketika kita ingin menambahkan materi ataupun membuat kuis. Contoh kasusnya tadi ya, misalkan saya hari Senin besok pelajarannya khusus untuk kelas 12 TKJ 1 aja, berarti yang kelas yang lain tidak bisa mengakses materi ataupun kuis yang akan saya laksanakan di hari Senin besok. Caranya, saya klik dulu ke kelas 12-nya, mata pelajaran saya. Sebenarnya cara memasukkan materinya sama aja, cuman hanya ada tambahan settingan ketika kita ingin memasukkan materi ataupun kuis. Jadi cara memasukin materinya sama aja, maupun memasukkan kuisnya sama aja. Misalkan di sini, saya akan masukkan materi, tambahkan sebuah aktivitas. Saya mau nambahin materi, file. Contohnya, saya akan mengupload materi berupa dokumen panduan penggunaan aplikasi untuk materi yang akan saya ajarkan. Untuk menambahkan materi sama aja sebenarnya ya, seperti panduan sebelumnya, hanya saja untuk membuat pembatasan hanya bisa diakses oleh kelas yang kita ajarkan sesuai dengan jadwal. Bapak dan Ibu tinggal klik menu pembatasan akses. Kemudian klik menu tambahkan pembatasan, pilih grup. Karena kita akan membatasinya sesuai dengan grup yang sudah kita buat sebelumnya. Klik grup. Kemudian kita pilih grup kelas yang hanya bisa akses ke materi yang akan kita share atau kita upload di LMS. Contohnya, saya akan membatasi materi ini untuk kelas 12 TKJ 1. Jadi pilihnya 12 TKJ 1. Intinya, cara pembuatan upload materi, pembuatan kuis sama saja seperti sebelumnya, agar hanya bisa dilihat sesuai dengan kelas yang kita ajarkan, sesuai dengan jadwal. Bapak dan Ibu tinggal men-setting di pengaturan pembatasan akses, kemudian pilih grup, kemudian pilih kelas yang hanya bisa akses ke materi tersebut. Jika sudah, simpan dan tampilkan saja. Jadi, materi yang saya buat ini dikhususkan untuk kelas 12 TKJ 1 saja. Contohnya, saya akan coba login menggunakan siswa kelas TKJ 1 dulu, apakah materi tersebut bisa dilihat atau tidak. Saya menggunakan akun tes siswa. Bisa dilihat materi yang sudah saya upload, panduan penggunaan virtualisasi Proxmox bisa dibuka oleh kelas 12 TKJ 1. Kemudian saya coba login menggunakan user kelas 12 TKJ 2, 12 TKJ 3. Di sini saya akan mencoba login menggunakan siswa atau siswi yang kelasnya 12 TKJ 3. Berarti kalau dia buka LMS-nya, dia nggak bisa melihat materi yang saya upload barusan. Saya coba login as. Kemudian di bagian ini lihat, otomatis nanti dia terdisable tersendiri ya, not available unless you belong to 12 TKJ 1. Jadi intinya materi ini hanya bisa sementara waktu hanya bisa diakses untuk kelas 12 TKJ 1 karena tadi kita sudah membuat pengaturan pembatasan akses.
Kemudian bagaimana caranya kita membuka pembatasan akses untuk kelas yang lain? Berarti caranya tinggal klik aja edit lagi pengaturan yang materi atau kuis yang akan kita kerjakan. Tentunya klik dulu, hidupkan mode ubahnya dulu. Kemudian pilih materi yang tadi yang kita batasi hanya 12 TKJ 1. Ubah pengaturan lagi. Tinggal diklik pembatasan akses lagi. Tinggal ditambahkan aja, tambahkan pembatasan. Contoh kasus misalkan hari Rabu kebagian 12 TKJ 2, berarti ya udah tinggal klik grupnya aja. Grupnya kita tambahkan 12 TKJ 2. Simpan dan tampilkan. Jadi otomatis materinya bisa diakses oleh kelas atau grup tersebut. Intinya, Bapak dan Ibu, tutorial cara pembuatan kuis, cara pembuatan tugas, cara pembuatan upload tugas, ataupun cara penggunaan yang lainnya sama saja, hanya supaya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, yang sudah di-share sebelumnya, maka harus dilakukan pembatasan akses sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tentunya harus dibuat grup terlebih dahulu sesuai dengan penjelasan yang sudah saya infokan mengenai cara pembuatan grup di LMS. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.